Alhamdulillah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tibalah kita di hari yang mulia, di bulan yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala muliakan orang-orang yang berpuasa di bulan ini. Maka sebagaimana diamanahkan Kota Batam, pemerintah, bahwa seluruh masjid menyampaikan judul khutbah yang sama, yakni totalitas seseorang melaksanakan ibadah puasa. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasanya sudahkah kita menyempurnakan ibadah puasa kita? Atau jangan-jangan puasa kita ini hanya sampai di perut ataupun sampai di kemaluan saja? Karena melihat dan menimbang banyak sekali orang-orang yang berpuasa, hakikatnya dia tidak berpuasa, hanya menahan haus dan lapar saja. Maka perlu kiranya kita menimbang puasa kita ini untuk siapa dan karena siapa. Maka sebagai seorang muslim yang melaksanakan ibadah puasa haruslah total karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi di panas terik yang sangat panas ini, menyengat ini, kita meneguh air tanpa ada seorang pun yang melihat. Boleh jadi kita melaksanakan wudu, berkumur, lalu kita telan sedikit. Boleh jadi kita pulang dari sholat Jumat ini melihat kawan-kawan yang tidak kuat, lalu kita juga ikut membatalkan puasa. Maka janganlah sampai demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang berpuasa itu selalu dalam kebaikan, kata Allah dan Rasulnya. Di mana diamnya saja orang yang berpuasa itu dihitung tasbih. Tidurnya orang yang berpuasa karena lelah dalam aktivitasnya, bekerja mencari nafkah, lelah dalam membaca Al-Quran, dia beristirahat, lalu dia tertidur, itu pun dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga, itu kata orang tua dulu. Jangan sampai amaliyah sedikit di dalam melaksanakan ibadah puasa kita tidak dipandang puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan orang-orang yang berpuasa itu ternyata ada di kesabarannya. Di siang hari, di saat panas, di saat kawan-kawan yang tidak berpuasa itu barangkali, maka ada hati yang mengatakan kita puasa ini karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisinya, apapun godaannya, seberat apapun di sekeliling kita, kalau kita mampu untuk berpuasa ketika di siang hari, kita akan tahan puasa itu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga ketika kita sudah masuk waktu berbuka, lalu sampai di malam hari, orang-orang yang berpuasa itu juga bukan balas dendam untuk berbuka. Semuanya ingin disantap, tetapi dia melaksanakan ibadah di berbuka itu niatnya karena Allah. Makan secukupnya, makan yang bermanfaat dan bergizi, diniatkan aku berbuka, aku bersahur karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang saya makan harus yang halal, setiap yang saya minum harus yang halal. Maka setiap saya makan, saya niatkan untuk kekuatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah selayaknya seorang yang berpuasa, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun menurut para ulama bahwa puasa seseorang itu dibagi tiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengukur kualitas dan totalitas ibadah kita selama berpuasa itu, maka kita lihat rujukan para ulama. Ada puasa itu shaumul umum, puasanya orang-orang umum atau orang-orang yang awam. Bagaimana puasanya orang yang umum itu? Yaitu puasa hanya menahan perut,
hanya menahan rasa haus dan lapar saja. Jadi anggota badannya yang lain tidak ditahan. Ketika melihat gambar-gambar yang tidak senonoh, masih mampu melihatnya. Ada perempuan-perempuan yang tidak layak kita lihat, masih melihatnya. Padahal kita sedang berpuasa. Hanya yang dia tahan adalah hanya rasa haus dan lapar. Maka itu tingkatan yang paling rendah. Orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang awam, hanya menahan haus dan lapar saja. Anggota yang lain dia tidak jaga. Lalu naik lagi di level yang selanjutnya, ada puasanya saumul khusus. Ini dikatakan para ulama puasanya orang-orang yang soleh. Bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tetapi anggota tubuhnya dia jaga. Bagaimana matanya dia lihat. Kalau orang-orang yang berpuasa itu, bagaimana tangannya dia jaga, tidak mau berkata, walaupun hanya ketikan HP, komentar dan sebagainya, dia jaga karena dia sedang berpuasa. Lalu bagaimana kakinya dia melangkah, ini hari yang baik, ini puasa, maka dia tidak ingin melangkahkan kakinya di tempat-tempat yang buruk. Maka orang-orang yang menjaga anggota tubuhnya, matanya, tangannya, kakinya, maka menunjukkan totalitas yang baik. Ini puasanya orang-orang yang khusus, dan ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau mau menaikkan level lagi, ada puasa yang ketiga, yaitu shaumul khususil khusus. Puasanya orang yang zuhud, orang yang menjalin hubungan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar mulut menahan makan dan haus, bukan hanya sekedar mata, tangan, kakinya dan kemaluannya, tetapi hatinya dia jaga untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia merasakan ibadah yang hanya dirinya dan Allah saja yang tahu itu, hatinya tidak mau untuk bersuudzon. Hatinya tidak mau yang bersinergi dengan otaknya, tidak mau dia punya pikiran-pikiran kotor. Tidak mau dia meluapkan keemosinya hanya sekedar sesaat. Hatinya dia jaga. Dan apalagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada hatinya, pola pikirnya, dia menikmati dunia ini hanya sekedar secukupnya saja. Selebihnya dia gunakan sepertiga hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, sepertiga lagi untuk masa depan, dan sepertiga lagi untuk keluarganya. Dia hanya mengambil sedikit saja. Itu pun menurut para ulama puasanya orang-orang yang hebat, yang menjalin hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekelumit khutbah yang singkat ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita puasa masih berada di level yang rendah, mari kita naikkan dari pandangan-pandangan yang tidak baik, dari maksiat-maksiat yang kecil, maka kita jauhkan supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya perut, bukan hanya kemaluan, anggota pun kita jaga. Bukan hanya anggota tubuh kita jaga, hati pun kita jaga. Maka sekembalinya dia dari Ramadan, selesai dia dari Ramadan, maka dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Seandainya ini adalah Ramadan yang terakhir, dia pun tidak takut, karena memang dunia ini hanya tempat persinggahan semata. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita introspeksi diri kita. Puasa kita harus totalitas, sepenuhnya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah-ibadah yang lain, kalau kita mau sedekah, boleh jadi karena orang, karena teman. Kalau kita mau tarawih, boleh jadi kita karena tetangga. Kalau kita sholat, boleh jadi karena teman. Tetapi kalau puasa, hanya dirinya dan Allah lah yang tahu. Maka jaga betul-betul jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pun tidak bisa melihat siapa di antara kita yang berpuasa sungguh-sungguh, tetapi saya yakin kepada seluruh jamaah dan kaum muslimin sama-sama menjaga puasa. Itulah yang dikhawatirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa, falaisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan pahala puasanya karena dia tidak menjaga jamaah.
Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat kepada diri hati pribadi dan kepada seluruh jamaah. Sama-sama kita jaga ibadah puasa kita, pandangan kita, hati kita, bersihkan karena niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.